Jadi sharing ekonomi adalah antitesis dari ekonomi kapitalis yang syarat modal, di mana berbisnis itu harus membeli dan menguasai. Dalam penjelasan yang sederhana, sharing ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pembuat panggung underdog yang diisi oleh pementas panggung yang juga underdog tentunya untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Selama ini panggung hanya dimonopoli oleh para pembuat panggung besar dan juga diisi oleh pementas panggung yang punya nama besar. Maka timbullah ide dari para startup untuk membuat panggung saingan yang mengizinkan para underdog untuk naik ke panggung dan tidak cuma lagi hanya sekedar jadi penonton. Dan hasilnya panggung-panggung kapitalis yang besar tadi menjadi sepi penonton karena para penontonnya telah mempunyai panggung sendiri yang mereka boleh naik ke atasnya. Sekarang mari kita lebih dekati dan amati tentang panggung-panggung tersebut. Satu adalah panggung para pedagang. Dulu para pedagang underdog bakal kebentur yang namanya modal untuk bisa naik ke panggung yang bernama mall. Hingga akhirnya para startup yang juga underdog tadi membuat panggung baru dan mengizinkan para pedagang underdog tadi untuk berdagang di mall mereka secara gratis. Walaupun cuma punya modal foto produk, mereka kini sudah bisa jualan di toko atau mall online. Dan panggung-panggung seperti ini kita kenal dengan nama Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Kedua, panggungnya bisnis penginapan. Para startup lainnya pun menjajal bisnis penginapan. Tanpa punya satu hotel pun, mereka cukup membuat website, cari pemilik rumah kosong yang nganggur yang layak diinapi, lalu lakukan kerjasama, pasang foto-foto dan pasarkan. Dalam skala profesional ini juga telah dilakukan oleh Traveloka, Agoda, dan sebagainya. Tiga, panggungnya bisnis antar mengantar. Sulitnya panggung pekerjaan membuat para pencari nafkah memutuskan untuk menarik ojek. Tetapi di pangkalan ternyata tak cukup penumpang. Akhirnya mereka pun bingung. Kalau mereka mau asal beredar, kadang-kadang penumpang tak ada, tapi bensin pasti habis keluar. Padahal penumpang itu bukan yang nggak ada, tetapi sering berada di titik yang jauh dari pangkalan. Para startup akhirnya mencium dua kebutuhan tersebut dan mereka mengawinkannya dalam bentuk aplikasi online yang kini kita kenal dengan nama Gojek, Uber, Grab, dan sebagainya. Keempat, panggungnya para pembuat konten. Satu-satunya harapan bagi para pekerja seni, pengamat, pembicara, bahkan hingga ustadz agar karya mereka, ilmu, pemikiran, hingga nasihat tersebut bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas adalah panggung yang bernama televisi. Tetapi rupanya panggung tersebut sangat eksklusif, sehingga lahirlah panggung baru yang boleh dinaiki oleh siapapun. Panggung tersebut bernama YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Alhasil terjadilah fenomena bermunculan nama-nama baru yang sebelumnya tidak pernah muncul di televisi, atau mungkin baru belakangan ini televisi tertarik untuk mengundang mereka, tapi kini sangat dikenal luas di masyarakat. Anak-anak muda kini tengah menggandrungi nama-nama seperti Chandra Liau, Agung Hapsah, Reza Octavian, dan masih banyak nama-nama lagi. Walaupun sayangnya banyak di antara mereka juga yang terkenal karena melakukan hal-hal atau menjual hal-hal yang menurut saya kurang pantas. Untuk kalangan muslim juga beruntung karena banyak nama-nama baru yang kini dikenal luas yang sebelumnya tidak pernah kita lihat di televisi. Mungkin belakangan ini sudah mulai diundang oleh televisi. Ya, nama-nama itu seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, dan banyak nama-nama lainnya. Karena masyarakat sekarang lebih senang dengan ceramah-ceramah yang tidak dipagari oleh TV. Jadi sharing ekonomi adalah antitesis dari ekonomi kapitalis yang syarat modal, di mana berbisnis itu harus membeli dan menguasai. Sharing ekonomi itu bekerja sama yang memanfaatkan aset-aset menganggur yang tidak diapa-apakan, yang memanfaatkan orang-orang yang punya banyak waktu yang terbuang, orang-orang yang mempunyai bakat berdagang tapi tak punya uang,
orang-orang yang mempunyai kreativitas tapi tak punya ruang, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tadi penjelasan sederhana dan singkat saya tentang sharing ekonomi. Harapannya adalah kita semua bisa terinspirasi untuk mencari panggung-panggung lainnya atau membuat panggung-panggung baru. Demikianlah informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video kami.